Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Berikutnya yang membatalkan puasa adalah keluar sperma dengan disengaja. Ya, yang namanya puasa itu kan memang kita harus menahan diri dari segala macam nafsu sebetulnya. Ya, nafsu amarah, nafsu yang tidak pantas dilakukan pada saat kita mendekatkan diri pada Tuhan. Kalau keluar sperma itu dilakukan dengan sengaja, ya mohon maaf mungkin istilahnya apa ya, masturbasi atau onani pada saat melakukan puasa. Ini jumhur ulama menyampaikan batal puasanya. Walaupun ada juga yang menyampaikan tidak batal. Tapi kami meyakini bahwa berdasarkan kebanyakan ulama bahwa hukumnya menjadi batal. Jadi harus hati-hati ya, bagi kita semuanya yang sedang melaksanakan ibadah puasa, baik itu puasa wajib maupun puasa sunnah atau puasa yang lainnya. Ini pada saat kita melihat sesuatu yang membuat timbul rangsangan pada diri kita, ya segeralah mengalihkan ke hal yang lain. Sehingga tidak terjadi hal yang seperti itu. Tapi bagaimana kalau tidak disengaja? Nah, ini pertanyaannya kan begitu. Misalnya dalam bulan puasa kita ketiduran atau kita memang tidur gitu ya dan bermimpi, mimpi basah. Kalau tidak sengaja ya tidak apa-apa. Ya, artinya seperti bermimpi itu ya tidak membatalkan puasa. Jadi kalau bangun ya sudah. Artinya teko dilanjutkan puasanya. Jadi tidak batal puasanya. Tinggal kita mandi besar saja, ya kenapa perlu mandi besar? Nah, mandi besar itu karena ya kita akan tetap melaksanakan kewajiban lainnya, yaitu melaksanakan sholat. Dan salah satu syarat-syaratnya sholat itu kan kita harus suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Dan hadas kecil hanya bisa dibersihkan dengan cara berwudu maupun tayamum. Sedangkan hadas besar kan kita harus melakukannya dengan mandi besar. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Jadi sebetulnya keluar sperma ini nek tidak disengaja, ini jelas yang tadi disampaikan bahwa tidak membatalkan puasa. Jadi orang yang berhadas besar pun secara otomatis tidak membatalkan puasa. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Berikutnya yang membatalkan puasa adalah hilang akal. Ya. Hilang akal itu ada berbagai macam orang yang bisa kehilangan akal. Ada orang yang hilang akal itu sebab karena gila. Orang gila kan hilang akal warasnya itu kan hilang gitu ya, terganggu. Jadi tiba-tiba sedang berpuasa ketawa-ketiwi sendiri, ya artinya dalam arti ketawa-ketiwi sendiri bukan ketawa-ketiwi yang disengaja, memang dia kehilangan akal, artinya memang gila. Walaupun sebentar. Kan ada kan orang yang kadang-kadang gilanya itu kumat, kadang-kadang tidak gitu ya. Kalau orang umum di daerah kami mengatakan rasdan gitu ya. Kadang-kadang waras, kadang-kadang edan gitu ya. Kalau di daerah sini apa namanya? Nah, Sarno itu ya. Ya mohon maaf bukan nama orang ya ini ya. Jadi istilah yang seperti itu, kadang-kadang gila, kadang-kadang waras gitu. Ya kalau terjadi seperti itu, ada orang yang seperti itu, walaupun sebentar, ya batal puasanya. Ya, walaupun sebentar.
Jadi pada saat dia sembuh nanti, ya di hari yang berbeda di luar bulan Ramadan, ya dia wajib untuk mengkodok puasa Ramadannya yang batal tadi. Kemudian kehilangan akal itu kena sebab pingsan. Pingsan yang disengaja. Ya kok ono ya pingsan yang disengaja. Ya ada. Artinya memang apa ya istilahnya itu ben enggak ya merasa mungkin ini puasa koyo lapar haus ben ora kroso atau kok dibikin pingsan sendiri atau suntik apa gitu supaya menyebabkan kesadarannya hilang. Ben nanti tiba-tiba ya, meh maghrib baru bangun gitu ya. Kalau seperti ini ya batal puasanya. Tapi kalau memang pingsannya itu bukan pingsan yang disengaja, karena memang benar-benar kena dia memang pingsan, kena jatuh tiba-tiba langsung pingsan misalnya, kan nggak disengaja tuh, nggak mau lah. Orang siapa yang mau pingsan gitu ya? Ini puasanya nggak batal, asal pingsannya masih dalam tahap apa namanya? Di antara waktu kita melaksanakan puasa dari mulai terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Jadi kalau dia sempat terbangun atau sempat sadar, misalnya kita pingsan dari mulai pagi gitu ya, kemudian sampai sore baru terbangun dan dalam masih posisi berpuasa, ya puasanya tidak batal. Karena ingat, pada dasarnya di sini pingsan yang tidak disengaja itu tidak membatalkan puasa. Kemudian kehilangan akal juga kena sebab tidur. Ya. Dia sengaja tidur, ya sengaja tidur maupun tidak sengaja tidur ini tidak membatalkan puasa. Ya ketiduran gitu ya. Kan orang tuh mau tidur tuh ya niat tidur kan. Tapi kadang-kadang ya nggak niat tidur pun kena kecapean dan sebagainya akhirnya ketiduran. Ya pokoknya kalau namanya tidur ini artinya tidak membatalkan puasa. Dan ada juga yang menyampaikan bahwa saat berpuasa itu bagi orang-orang tertentu malah lebih baik tidur. Ya, ada yang menyampaikan begitu dan itu memang ya ada benarnya. Kenapa? Karena kalau orang yang terjaga dan orang itu paling tidak kuat di dalam menahan nafsu, di dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, ya memang walaupun sebetulnya puasa itu adalah sebagai pembelajaran diri untuk supaya lebih bagus, tapi kan tidak semua orang mampu untuk bisa membelajarkan dirinya sendiri. Kadang-kadang godaan-godaan dari berbagai macam lingkungan, membaca apa namanya yang kita lihat itu bisa jadi bisa merusak pahalanya puasa. Maka bagi orang-orang seperti ini beranggapan ya kalau tidur kan terlepas daripada gangguan-gangguan seperti itu. Ya. Maka lebih baik tidur. Ya ini boleh-boleh saja. Artinya orang yang memang tidurnya sengaja untuk menghindari perbuatan-perbuatan maksiat. Itu boleh. Ya. Tapi sebetulnya ya kalau kita karena alasan berpuasa kemudian kita harus tak tidur wae. Ini sebetulnya adalah ya kurang bagus juga. Kenapa? Melupakan kewajiban yang lainnya. Satu, melupakan kewajiban yang lainnya. Artinya apa? Kalau kita orang yang dituntut bekerja atau mencari penghasilan, mencari penghidupan untuk sanggup ibadah puasa, untuk kebutuhan keluarga dan seterusnya dan seterusnya. Justru pada saat berpuasa ini kesempatan emas buat dia untuk meraih pahala yang sebesar-besarnya di dalam kita melaksanakan kewajiban.
Yang tadinya kerjanya tidak giat, ya harusnya malah semakin giat. Yang tadinya kerjanya kurang keras, harusnya malah dengan berpuasa ini harus semakin keras. Harus semakin gigih. Itu yang benar. Jadi bukan loyo, karena lagi puasa aku lemes. Ya jangan. Itu namanya apa ya? Kurang mengerti daripada maksud puasa itu sendiri. Mestinya yo eman-eman. Mumpung bulan puasa, mumpung sedang berpuasa. Ayo, semuanya kita bangun untuk mendapatkan atau meraih pahala yang sebesar-besarnya. Dan pahala yang sebesar-besarnya ini tidak hanya sekedar kita melaksanakan ibadah hablum minallah, tapi hablum minannasnya juga sama saja harus kita raih. Maka sangat salah. Boleh dikatakan kurang benar kalau orang yang sedang melaksanakan puasa mengeluh lemes, mengeluh ya istilahnya bermalas-malasan, atau mungkin mending baik tidur saja. Ya boleh seperti itu, tapi dengan catatan tadi yang saya katakan. Artinya dalam posisi tertentu mungkin saja bisa seperti itu. Karena untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang maksiat. Tapi justru orang yang berpuasa inilah seharusnya adalah orang yang penuh semangat untuk meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.